China ingin menjalinkan satu lagi jalinan kerjasama di antara China dan juga Indonesia. Tetapi selepas daripada itu, ada romos-romos mengatakan memohon kepada Indonesia supaya sentiasa berwaspada dengan China apabila ingin menjalinkan kerjasama bersama dengan China. Berwaspada? Ada apa guys? Apa China ingin melakukan kepada Indonesia? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel ataupun baru sahaja jumpa channel Musa Channel, dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini dan datang kembali ke channel ini untuk menonton ataupun ingin memberi support kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan kepada semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita berbalik kepada tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia diminta berwaspada dengan bentuk kerjasama yang dijalinkan oleh China. Wow, ada apa guys? Kalau kita tengok kerjasama di antara Indonesia bersama dengan China pada sebelum ini memang banyak sudah guys, banyak. Tetapi pada kali ini Indonesia diminta untuk berhati-hati ataupun berwaspada. Ada apa nih? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun kalian semak dulu video ni. Negara di dunia termasuk Indonesia. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang cukup panas kali ini datang dari China Indonesia bos. Baru-baru ini seluruh negara di dunia termasuk kita Indonesia diminta untuk waspada terhadap bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh negeri Tiongkok China. Pasalnya dikatakan bahwa tujuan akhir bantuan dana segar Tiongkok ini pun sebenarnya merupakan bagian dari upaya mendominasi sektor sumber daya alam serta menyingkirkan pengaruh barat bos. Nah, bagaimanakah maksudnya itu dan siapakah yang menyatakan hal itu? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang cukup panas datang dari negara pemilik bahan baku bom nuklir terbesar di dunia. Baru-baru ini terungkap bahwa ternyata negara pemilik bahan baku bom nuklir terbesar dunia bukanlah Rusia, China, atau Amerika bos, melainkan pemiliknya adalah sebuah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Nah loh, lantas berapa besarkah kandungan bahan baku bom nuklir yang dimilikinya dan negara manakah itu? Apakah Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang kini diminta untuk mewaspadai bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh negeri Tiongkok China. Admin kutip dari Tribun Bisnis. Seperti yang kalian tahu, negeri Tiongkok China saat ini memiliki ambisi besar untuk membangun jalan sutra modern bos, yang disebut dengan proyek BRI, yaitu Belt and Road Initiative. Dalam kerjasama ini, pemerintah China pun akan menggelontorkan dana bantuan segar untuk membangun segala infrastruktur jalan dan jalur kereta untuk membangkitkan jalan sutra modern itu bos. Termasuklah di dalamnya yang ikut kerjasama adalah negara kita Indonesia. Nah, di lain sisi pemerintah China pun juga telah menggelontorkan miliaran dolar melalui mekanisme Belt and Road Initiative ini ke negara-negara di kawasan Afrika Sub-Sahara bos. Namun cara China memberikan utang kepada negara lain guna menumbuhkan ekonomi ini pun diungkap kelicikannya oleh ex-tahanan politik China sekaligus penyintas pembantaian lapangan Tiananmen 1989, yaitu Mr. Jian Liang. Ia pun mengungkapkan bahwa bantuan dana segar Tiongkok ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya mendominasi sektor sumber daya alam Afrika serta menyingkirkan pengaruh barat bos. Dan menanggapi hal ini,
lembaga sentris yaitu Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies juga mengingatkan kepada negara-negara di dunia termasuklah kita Indonesia untuk waspada dengan segala bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Beijing, bos. Keajaiban China ini pun disebut sentris akan menjadi keniscayaan karena rendahnya sistem pemerintahan otokratis China yang memicu terjadinya korupsi dan rendahnya penerapan hak asasi manusia, bos. Lanjut, kemudian Mr. Jian Liang dalam laporannya ini pun juga menyebutkan bahwa China telah menyebarluaskan model negara dan bangsanya ke Afrika, sehingga dengan cara ini mereka dapat membuat partainya, yaitu Partai Komunis China atau PKC, jauh lebih kompetitif di Afrika dalam hal kemampuannya untuk terlibat dalam penjualan pengaruh daripada negara demokrasi barat seperti Amerika Serikat dan juga Kanada. Nah, cukup panas nih, bos. Artinya negara kita Indonesia pun juga diminta untuk mewaspadai bentuk-bentuk kerjasama seperti ini. Dan yang meminta hal ini pun juga bukan sembarangan, yaitu lembaga sentris, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies yang disingkat sentris, di mana awalnya Tiongkok akan memberikan bantuan dana segar untuk membangun infrastruktur dalam program Jalan Sutra modernnya. Tapi di balik itu disebut bahwa program ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya mendominasi sektor sumber daya alam serta menyingkirkan pengaruh-pengaruh barat. Nah, perlu kalian ketahui, bos, negara kita Indonesia kini pun juga terlibat dalam proyek Jalan Sutra modern ini, di mana Bank Dunia pun menyebut BRI sebagai upaya ambisius untuk meningkatkan kerjasama regional dan konektivitas antar benua. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, perdagangan dan investasi antara Tiongkok dengan 65 negara yang berkontribusi terhadap 30% produk domestik bruto atau PDB dunia. Program ini pun juga menyentuh 62% populasi dan 75% cadangan energi global. Dan inisiatif ini pun disebut akan menciptakan suatu pasar raksasa bagi negara-negara yang terhubung. Proyek BRI ini pun disebut ingin menuntaskan masalah kesenjangan infrastruktur sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik maupun Eropa Timur dan Eropa Tengah. Nah, bagaimana menurut kalian terkait laporan ini? Apakah Indonesia wajib waspada? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari negara One Belt, One Road. Ini merupakan satu lagi teknologi yang ingin diaplikasikan oleh pihak ataupun oleh China ke 65 ataupun 60 lebih negara di dunia. Bayangkan, daripada China ingin memberikan satu bantuan ataupun bukan bantuan lah guys, ingin memberikan satu bentuk pinjaman kepada mana-mana negara yang ingin menjalinkan kerjasama bersama dengan pihak China, di mana ingin menyambungkan setiap 65 lebih negara di dunia ini ingin melakukan jalan raya menghubungkan setiap negara di dunia ini dengan bentuk pinjaman yang China berikan kepada 60 lebih negara ini, dan setiap 60 negara lebih ini akan dihubungkan melalui jalan raya yang akan diusahakan dia tahu sama ada pekerja daripada China ataupun kepada pekerja-pekerja di dalam negara ke 65 lebih negara itu. Bayangkan 60 lebih negara di dunia ini dihubungkan menggunakan satu jalan raya yang ingin digunakan oleh China, dan yang sedang berjalan sekarang ada beberapa buah negara seperti Afrika Selatan, kalau tidak silap India, Pakistan dan juga dikatakan Indonesia terlibat juga di dalam jalinan kerjasama bersama dengan pihak China. Motif dan juga agenda yang digunakan oleh China ini belum lagi kita dapat buktikan bahawa itu merupakan satu yang salah, tetapi banyak sekali romos-romos mengatakan hanya berwaspada, berhati-hati dengan bentuk kerjasama yang China lakukan pada ketika ini. Kalau kita tengok China dan juga Amerika Syarikat berlumba-lumba sekarang ni untuk mencari aliansi masing-masing.
Selepas sahaja China dapat 65 negara ini dan ke-60 lebih negara ini mahu menjalinkan kerjasama ataupun bersetuju untuk mendapatkan dana dan melakukan jalan raya yang telah pun diplan oleh China, secara tidak langsung negara-negara di luar daripada sana seperti Amerika Syarikat, seperti ada lagi lah beberapa negara yang lain mungkin tidak dapat masuk ataupun tidak dapat menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan 60 negara di luar sana. Boleh dikatakan pihak China memegang 60 negara itu dan ke-60 lebih negara itu disambungkan secara terus daripada China sampai pergi Indonesia, pergi India menggunakan jalan raya yang dihubungkan secara langsung daripada main iaitu China. Jadi guys, pendapat kalian semua bagaimana? Adakah patut Indonesia, tidak akan salah, teruskan saja kerjasama bersama dengan pihak China ataupun Indonesia seharusnya meneliti ataupun melihat secara tersurat ataupun tersirat melalui jalinan kerjasama yang ingin dijalinkan oleh China bersama dengan 60 negara di dunia dalam membentukkan satu jalan raya. One Belt, One Road. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Tapi sebelum tu guys, tak apalah, next time lah. Okeylah guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.